Hubungan antara masyarakat Jepang dan orang Indonesia kini berkembang jauh melampaui batas formalitas. Jika dahulu interaksi hanya sebatas urusan kerja, pendidikan, atau kontrak profesional, kini yang terjalin justru ikatan emosional yang begitu kuat. Dalam banyak kasus, kehadiran orang Indonesia di Jepang tidak hanya diterima, tetapi benar-benar dirasakan. Dan ketika perpisahan tiba, reaksi masyarakat Jepang seringkali mengejutkan. Tangis, pecah, pelukan panjang, dan rasa kehilangannya nyata. Fenomena ini bukan cerita satu dua orang. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial dipenuhi video-video viral yang menunjukkan bagaimana orang Jepang bereaksi saat harus berpisah dengan orang Indonesia. Mulai dari atasan dan bawahan, guru dan murid, hingga majikan dan pekerja rumah tangga. Polanya hampir selalu sama, suasananya haru, kata-kata terima kasih yang tulus, dan emosi yang sulit disembunyikan. Di dunia kerja, banyak pekerja Indonesia di Jepang yang terkenal bukan hanya rajin, tetapi juga membawa energi positif di lingkungan profesional. Rekan kerja Jepang sering mengungkapkan bahwa orang Indonesia mudah diajak bekerja sama, sopan, tidak banyak mengeluh, dan selalu menjaga suasana tetap hangat. Itulah mengapa ketika masa kontrak berakhir atau seseorang harus kembali ke Indonesia, suasana kantor berubah drastis. Bos yang biasanya dingin dan menjaga jarak bisa tiba-tiba meneteskan air mata. Kisah-kisah seperti ini bukan hal langka. Beberapa pekerja Indonesia mengaku bahwa mereka bahkan dipeluk oleh atasannya di hari terakhir kerja. Suasana yang jarang terjadi dalam budaya kerja Jepang yang terkenal sangat menjaga jarak emosional. Tangisan itu bukan basa-basi, melainkan luapan emosi karena mereka merasa telah kehilangan seseorang yang sudah dianggap keluarga. Situasi serupa juga terjadi di dunia pendidikan, khususnya dalam program pertukaran pelajar Indonesia-Jepang. Setiap tahun banyak pelajar Indonesia yang mengikuti pertukaran budaya dan akademik ke Jepang. Namun semua kehangatan itu berubah menjadi kesedihan saat masa pertukaran berakhir. Beberapa video memperlihatkan siswa Jepang mengejar bus yang membawa pulang pelajar Indonesia. Ada yang menangis sambil melambaikan tangan, ada yang memeluk erat sahabatnya. Bahkan ada guru yang ikut meneteskan air mata karena merasa kehilangan murid yang telah memberi warna baru dalam kehidupan sekolah. Di lingkungan rumah tangga, cerita emosional ini bahkan lebih terasa. Banyak orang Indonesia yang bekerja sebagai caregiver lansia, pengasuh anak, atau pekerja rumah tangga di Jepang. Dalam peran ini, hubungan yang terjalin bukan sekedar profesional, tetapi sangat personal. Orang Indonesia dikenal sabar dalam merawat orang tua, lembut dalam mengasuh anak, dan tulus dalam membantu keluarga tempat mereka bekerja. Beberapa majikan Jepang mengaku bahwa mereka merasa hidupnya berubah sejak ada orang Indonesia di rumah mereka. Rumah terasa lebih hangat, lebih hidup, dan lebih manusiawi. Ada yang mengatakan bahwa orang tua mereka yang sebelumnya pendiam menjadi lebih ceria. Anak-anak menjadi lebih terbuka, bahkan ada lansia Jepang yang menganggap caregiver asal Indonesia seperti anak sendiri. Maka tak heran saat tiba waktunya berpisah, suasana berubah menjadi sangat emosional. Pelukan, tangisan, doa, dan ucapan terima kasih bukan lagi formalitas, tetapi bentuk cinta yang nyata. Beberapa majikan bahkan tetap menjaga komunikasi setelah bertahun-tahun berpisah, karena hubungan yang terbangun sudah terlalu dalam untuk dilupakan begitu saja. Pengamat sosial melihat fenomena ini sebagai hasil dari karakter khas orang Indonesia yang begitu kuat, ramah, mudah tersenyum, cepat beradaptasi, penuh empati, dan memiliki kehangatan sosial yang alami. Di tengah masyarakat Jepang yang dikenal disiplin, tertib, dan cenderung menahan ekspresi emosi, kehadiran orang Indonesia menjadi seperti warna baru yang menyeimbangkan kehidupan sosial mereka. Orang Indonesia bukan hanya datang membawa keterampilan, tetapi juga membawa suasana, membawa tawa, membawa kehangatan, membawa rasa dekat yang mungkin jarang mereka temukan dalam interaksi sosial sehari-hari.
Yang menarik, kedekatan ini bukan dibangun oleh kampanye besar, bukan oleh strategi diplomasi, dan bukan oleh program negara. Semua tumbuh secara alami melalui interaksi sederhana, dari cara berbicara, cara peduli, dan menghormati hingga cara memperlakukan orang lain dengan tulus. Dan mungkin itulah alasan mengapa setiap orang Indonesia pergi, selalu ada air mata yang tertinggal di Jepang. Jepang sudah anggap orang Indonesia pelengkap negara yang telah banyak hilang kehidupannya. Kehadiran orang Indonesia di Jepang kini semakin terasa bukan hanya sebagai pekerja atau pelajar, tetapi sebagai sosok yang membawa kembali kehangatan dalam kehidupan sosial masyarakat Jepang. Di tengah budaya yang dikenal disiplin, namun cenderung dingin dan individualis, karakter orang Indonesia yang ramah, terbuka, dan penuh empati justru menjadi warna baru. Di kantor, sekolah, hingga lingkungan keluarga, banyak warga Jepang mengakui bahwa suasana menjadi lebih hidup sejak ada orang Indonesia. Kelas terasa lebih hangat, lingkungan kerja lebih akrab, dan rumah lebih penuh perhatian. Bahkan tak jarang muncul reaksi emosional saat perpisahan terjadi, tangisan, pelukan, dan rasa kehilangan yang nyata. Bagi sebagian masyarakat Jepang, orang Indonesia kini bukan lagi sekedar pendatang, melainkan bagian penting yang menghidupkan kembali sisi manusiawi dalam kehidupan mereka. Kehadiran mereka bukan hanya membantu pekerjaan, tetapi juga mengisi ruang emosional yang sempat hilang. Jadi menurut kalian gimana nih dengan reaksi orang Jepang saat ditinggal orang Indonesia, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.